Baiklah, selanjutnya setelah kita mensimulasikan pada Proteus, kita akan mendemokrasikan alatnya secara langsung. Di sini seperti yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa sensor. Yang pertama yaitu sensor pH, lalu ini ada rain sensor, lalu ada water level sensor, lalu selanjutnya ada sensor suhu DS18-20 yang mana sensor ini akan disimulasikan berdasarkan fungsinya. Untuk sensor pH itu untuk menentukan pH dari air yang pada kolamnya. Lalu selanjutnya ada rain sensor yang mana berfungsi untuk menentukan kebocoran pada kolam yang dideteksi oleh rain sensor ini. Selanjutnya ada water level yang digunakan untuk mengukur ketinggian air. Dan yang terakhir itu adalah touch sensor yang mana fungsinya untuk memberi pakan pada kolam lele atau ikan lele kita. Lalu alat lain untuk penunjang dari terdapat dua buah fungsi motor DC. Yang pertama membuka dan menutup net pada kolam, yang selanjutnya itu adalah untuk memberi atau otomatis menghidupkan pompa air. Selanjutnya ada dua buah motor servo. Yang pertama itu untuk memberi pakan otomatis, yang kedua itu untuk memberikan pH yang ada pH basa atau pH asam sesuai dengan nilai pH pada airnya. Selanjutnya ini ada LCD, di mana LCD ini akan terbaca atau tertulis hal yang kita inginkan seperti air habis, berarti air pada kolam tersebut habis. Di sini juga ada pH dan temperatur. Lalu kita simulasikan per sensor, yang mana pertama jika sensor rain kita mendeteksi adanya kebocoran, berarti ada air yang menetes pada sensornya. Lalu kita teteskan air pada sensor. Di sini buzzer akan menyala yang membuktikan bahwa ada kebocoran pada kolam kita. Nah, jika kita hapuskan, maka buzzer akan berhenti. Ini fungsi dari motor atau sensor lainnya. Lalu untuk water level, yang mana itu untuk menentukan ketinggian dari air. Lalu ketika tidak ada air, dia akan tertulis air habis dan motor akan bergerak. Kita perlu bantuan untuk menggerakkan motornya. Lalu saat kita masukkan sensor ke air, maka akan tertulis di LCD tulisannya air cukup, yang mana ini artinya air pada kolam kita itu cukup, sehingga kita tidak perlu menambahkan air. Selanjutnya kita akan mensimulasikan untuk sensor, yang mana jika kita sentuh sehingga otomatis akan aktif, terlihat seperti di sebelah sini. Ketika dilepas maka motor servo kembali ke posisi awal. Ketika kita aktifkan lagi, motor servo akan bergerak, dimana ini mengindikasikan bahwa pakan otomatis akan diberikan ke ikan lele kita, yaitu pH. Karena ini sudah diskilapidasikan. Selanjutnya pH yang bersifat asam atau yang di bawah 7, yang mana terlihat pada LCD yaitu pH-nya ada sekitar 3, yang mana nanti ketika pH-nya di bawah 7, ia akan menggerakkan motor servo sekitar sesuai dengan program yang kita tentukan. Dan yang terakhir itu sensor suhu, yang mana fungsinya untuk menentukan suhu dari si kolam lele. Di sini suhu sebelum kita masukkan yaitu 28 derajat Celcius. Lalu ketika kita masukkan ke dalam kolam, terjadi perubahan suhu, yang mana jika suhunya di bawah 27 derajat, maka motor akan bergerak. Di sini tidak ada perubahan karena di program perubahan motor akan bergerak di bawah suhu 27. Nah, karena suhu air bernilai 27, kita coba untuk mengubah suhunya, dimana pada
program kita codingnya suhu di atas 7-30 derajat, maka motor akan bergerak. Kalau kita panaskan, kita beri suhu luar, lalu suhunya berubah menjadi 33 derajat Celcius, yang mana ketika motor suhunya di atas 30 derajat, motor akan bergerak. Ketika tadi kita di bawah 27, motor akan juga bergerak karena suhu dari air kita tadi hanya mencapai 27, maka motornya tetap diam. Lalu kita kembalikan seperti semula. Ketika suhunya mencapai 27, maka motor tersebut akan diam. Nah, terlihat suhunya antara 28 dan 7 dan motor diam. Sekian hasil dari simulasi atau demonstrasi pada kolam ikan ternak lele. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.